Ia dikenal sebagai pedagang yang penuh dengan kelicikan terhadap apapun yang dijualnya. Memanipulasi dengan skemanya itu mendatangkan keuntungan yang luar biasa, guys. Di dunia ini terdapat berbagai tipe manusia yang tentunya berbeda satu sama lain. Baik itu tipe manusia yang jujur, yang baik, yang jahat, penipu, dan lainnya deh pokoknya. Kalau kita ngelihat manusia dari tipe penipu, mungkin kita semua udah pernah mendengarnya ya, dalam berita atau postingan di berbagai sosial media. Tapi, kalian tahu nggak sih, kalau ada manusia yang bener-bener seorang penipu paling handal loh. Nah, pada video kali ini, mari kita sama-sama nih melihat dan membahas kasus penipuan yang berhasil membuat negaranya menjadi kewalahan karena ulahnya. Yang pertama ada Victor Lustig yang menjual menara Eiffel sampai 2 kali. Nama Victor Lustig ini cukup terkenal ya, tepatnya di awal tahun 1900-an yang lalu. Awalnya Lustig ini hanyalah seorang pedagang biasa guys, tapi ia dikenal sebagai pedagang yang penuh dengan kelicikan terhadap apapun yang dijualnya. Dia adalah orang yang sedari kecil pinter banget nih dan banyak menguasai trik-trik sulap. Pernah juga nih dia masuk ke penjara karena delik penipuan guys, serta mengaku-ngaku lahir di Australia, Hungaria. Tapi setelah dilakukan sensus oleh polisi, ternyata daerah kelahiran yang ia sebutkan tadi tidak dijumpai namanya guys. Nah, aslinya dia itu kelahiran di Cekoslowakia. Pada lain kesempatan pun ia mengaku sebagai anak wali kota loh, anak konglomerat. Padahal kenalannya bilang bahwa dia ini hanya anak petani. Waduh, halu banget ya dia. Pada tahun 1925 terbesit nih keinginannya untuk main-main ke ranah yang lebih besar. Nah, si Lustig ini berpikir untuk menjual menara Eiffel yang bukan punya bapaknya, bukan punya moyangnya, dan dia ngelakuin ini untuk dirinya sendiri supaya bisa mendapatkan uang. Maka mulailah dengan membuat dokumen palsu mengatasnamakan pemerintah, lalu menghubungi sekitar 6 perusahaan yang berminat nih mengolah besi-besi bekas. Soalnya dalih Lustig ini menjual Eiffel karena menara Eiffel adalah bangunan yang salah rancang gitu dan akan dibangun dengan model yang baru. Sedangkan ia sendiri ngaku sebagai perwakilan menteri yang bertanggung jawab atas pengelolaan menara Eiffel. Wah, ini sih parah banget sih. Nasib apes menimpa seorang pengusaha yang bernama Andre Poisson yang tertarik dan kemudian membeli menara Eiffel langsung dari Lustig. Seketika itu Lustig kabur dan Poisson, orang yang membeli Eiffel tadi, tidak berani melaporkan kasus penipuan ini karena dirinya sendiri terlibat praktik penyuapan. Nah, sama-sama gilenya kan ini dua orang ini. Setelah kabur, beberapa waktu kemudian ia datang lagi nih ke Prancis dan ia menjual lagi Eiffel untuk kedua kalinya dan akhirnya berhasil loh guys. Kali ini Amerika menjadi negara yang ditujunya. Kemudian di sana dia bertindak lebih gila lagi nih. Dia memamerkan dengan maksud melelang sebuah alat pencetak uang. Setelah 5 tahun bermain-main dengan kepalsuan uang, ia kemudian ditangkap pada tanggal 10 Mei tahun 1935 dengan dakwaan pemalsuan. Sehari sebelum ditangkap, ia pun masih sempat memalsukan kesehatan bahwa ia sedang sakit. Akhirnya ia berhasil kabur dan lenyap guys. Tepatnya 27 hari kemudian ia berhasil ditangkap kembali di Pennsylvania dengan hukuman 15 tahun penjara di Alcatraz. Tahun 1947, tepatnya pada tanggal 9 Maret, dia dinyatakan meninggal di umur 57 tahun karena penyakit pneumonia. Nah, kalian bayangin aja nih guys, kalau si Lustig ini dia ada di Indonesia, terus dia jalan-jalan ke Borobudur gitu misalnya. Tiba-tiba dia punya niat nih, jual aja kali ya, apa nggak gila nih orang? Selanjutnya ada seseorang yang bernama Natwar Lal. Dia 3 kali menjual Taj Mahal dan beberapa landmark lainnya. Nah, ini kasus dari India yang pernah benar-benar dibuat kewalahan nih ngurusin kasus si kakek Natwar Lal ini. Karena apa-apa dijualin aja nih sama dia, walaupun dia tahu itu bukan miliknya, bukan milik keluarganya ataupun nenek moyangnya. Nama asli dari Natwar Lal adalah Mithilesh Kumar Srivastava. Seseorang pria ini berasal dari desa Bihar di India dan dirinya dikenal sebagai penipu paling ulung dari India yang memiliki julukan The Man Who Sold Taj Mahal.
Tentunya julukan tersebut berasal dari kegiatan yang dia lakukan, yaitu menjual situs India yang bernama Taj Mahal kepada orang Eropa, guys. Kok bisa ya dia menjual hal yang menjadi milik negara? Tentu saja bisa, karena dirinya adalah seorang penipu ulung. Dirinya memiliki keahlian yang tepat dalam urusan tipu-menipu, guys. Baik dalam hal menyamar, menipu sekitar 50 tanda tangan orang lain, dan juga keahlian lainnya yang dia gunakan dalam melakukan modus penipuan. Kalau dipikir-pikir, ini sih nggak mungkin banget ya sebenarnya seseorang bisa menjual situs milik negara kepada orang lain. Aku pun berpikir tindakan yang dilakukan Natwarlal ini sangat tidak mungkin guys sebenarnya. Tapi dirinya menjadi contoh yang memungkinkan hal yang tidak mungkin, terutama konteks menipu nih. Dia bahkan menjual Taj Mahal lebih dari sekali loh guys. Bahkan sampai 3 kali coba. Nah, karena aksi penipuannya dalam menjual Taj Mahal ini, pihak kepolisian India sampai kewalahan menangani kasus tersebut. Tercatat, Natwarlal sudah melakukan aksi penipuan sebanyak kurang lebih 100 kali, dan dirinya juga udah ditangkap 9 kali oleh pihak kepolisian India. Namun anehnya, dia selalu berhasil keluar dari penjara, guys. Udah ahli nipu, dia juga ahli nih kabur dari penjara. Ente kadang-kadang ente. Tapi guys, perlu diketahui bahwa Taj Mahal bukanlah satu-satunya hal yang Natwarlal jual loh. Dirinya juga pernah menjual benteng Red Fort, istana negara, bahkan gedung parlemen India. Selain itu, dirinya juga kerap kali nih melakukan penipuan terhadap para konglomerat di India. Ini sih udah penipuan paling ahli nih di dalam sejarah. Nah, akhirnya dia ditangkap dan mendapatkan 14 hukuman dengan total hukuman hingga lebih dari 133 tahun, guys. Natwarlal terakhir kali terlihat di stasiun kereta api New Delhi pada 4 Juni tahun 1996 ketika dia sedang diangkut dari penjara ke Kanpur ke rumah sakit AIIMS untuk perawatan, guys. Tapi setelah itu dia menghilang dan saudara laki-lakinya mengaku Natwarlal meninggal di tahun itu dan telah mengkremasinya. Selanjutnya ada George C. Parker. Dia ini menjualin jembatan Brooklyn, patung Liberty, dan Grand Tomb. George C. Parker mampu menjual jembatan Brooklyn kepada orang-orang, kebanyakan imigran dan tidak waspada nih, yang percaya penipunya dan bahkan mendirikan gardu tol untuk mendapatkan keuntungan. Parker dikenal di antara para penipu paling berbakat dan dia adalah penipu asal Amerika yang gak membatasi penipuannya ke jembatan Brooklyn. Tetapi dia juga menjual beberapa landmark terkenal lainnya seperti Madison Square Garden dan patung Liberty, guys. Nah, perlu kalian ketahui nih, kalau dia ini berhasil menjual jembatan Brooklyn seharga $200 kepada orang Eropa. Gila banget gak sih? Dan dengan keterampilan menipunya ini, dia bahkan mampu menjual beberapa pertunjukan yang berlangsung di New York City. Parker dihukum 4 kali dan yang terakhir pada tahun 1928 di mana dia dijatuhi hukuman seumur hidup wajib di penjara Sing Sing. Yang terakhir adalah Charles Ponzi. Dia menciptakan skema Ponzi. Nah, kasus yang satu ini berhasil menciptakan kasus-kasus investasi bodong lainnya yang dikenal dengan skema Ponzi. Skema Ponzi diambil dari namanya Charles Ponzi. Dia adalah orang Italia yang pindah ke Amerika Serikat yang awalnya bekerja sebagai teller bank yang bernama Banco Zerosi di Montreal, Kanada. Dan bank itu dimiliki oleh seorang pebisnis yang bernama Luigi Zerosi. Dalam bank itu, nama Ponzi ini cukup pentereng ya, dan berhasil menjabat sebagai manajer. Nah, metode gali lubang tutup lubang yang dilakoni Zerosi ini dalam mengelola bank menjadi inspirasi nih untuk skema Ponzi di kemudian hari. Ponzi ingin menjalankan skema piramida dengan sasaran yang lebih besar, guys. Untuk itu, pada Januari 1920-an, Ponzi mendirikan perusahaannya yaitu The Security Exchange Company. Ponzi menjanjikan iming-iming balik modal dengan keuntungan 50% hanya dalam waktu sekitar 45 hari. Berbekal kepandaiannya yang berkomunikasi, Ponzi ini bisa menggait 80 orang menjadi investor pertamanya dengan nilai investasi $1.800 Amerika Serikat. Sesuai janjinya, Ponzi melimpahkan keuntungan kepada para investor pertamanya. Seiring waktu, investasi itu menarik lebih banyak orang
Memanipulasi dengan skemanya itu mendatangkan keuntungan yang luar biasa, guys. Ponzi disebutkan bisa mengantongi 250.000 dolar Amerika Serikat per hari. Gila kan? Nah, perlu kalian tahu nih bahwa skema Ponzi ini gali lubang tutup lubang. Dengan skema ini maka harus mendapatkan nasabah baru. Baru deh nasabah lama mendapatkan keuntungan. Tapi surat kabar Boston Post penasaran dengan skema yang dijalankan Ponzi ini, guys, dan langsung melakukan investigasi khusus soal kasus ini. Beragam temuan Boston Post langsung membuat perusahaan Ponzi terguncang dan banyak dipertanyakan nih akhirnya. Ujungnya nggak ada lagi nih investor baru yang menyuntik dananya ke perusahaan Ponzi. Nah akhirnya dengan temuan Boston Post inilah membuat perusahaannya hancur dan berhasil mengungkap skema yang dilakukan oleh Ponzi. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1920, Ponzi akhirnya ditangkap dengan 86 dakwaan terkait penipuan dan penggelapan uang. Di pengadilan, Ponzi mengaku bahwa ia bersalah dan divonis 14 tahun penjara, guys. Setelah bebas pada tahun 1934, akhirnya dia dideportasi ke Italia. Meski berujung kegagalan, hingga saat ini metode meraup keuntungan yang dilakukan Ponzi masih banyak ya digunakan ya. Salah satunya adalah praktik skema Ponzi yang banyak digunakan adalah multi-level marketing alias MLM. Nah hati-hati ya guys ya, kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan yang basicnya itu MLM. Nah itu dia guys, informasi tentang beberapa penipu paling handal di dunia. Nah, kalau kalian punya informasi yang lain, bisa sharing-sharing dan komen di bawah ya. Sekian video ini berakhir, saya Indri Hanhar pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!